Halo, selamat malam. Kali ini saya mau bikin tutorial cara memegang sisir dan gunting secara pro. Jadi, buat para barberman pemula, ketika kita pegang gunting sama sisir, kita kan menggunting nih, posisi ngambil gunting kayak gini. Nah, ketika kita udah menggunting, kita harus tarik guntingnya ke belakang, posisinya seperti ini, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Itu yang benar, set begitu. Oke, jadi sekarang saya mau lanjut gunting rambutnya Mas Rengga. Mau saya bikin kayak video dia. Potong rambut, IGD gagal hitam, mantap. Dijamin pulangnya ganteng. Saya belajar lagi kursus gitu. enggak, saya nggak mau kursus yang ngambil sertifikat, enggak. Saya lebih langsung terjun, misal kayak bantuin di tempat-tempat kayak, tapi salon yang punya nama pelanggan, kayak pegawai-pegawai negeri gitu loh di kota saya. Dulu ada namanya Bapak Karno ya, dia suami istri pemilik itu, saya bantuin di situ. Motong bener rambut yang bener gimana sih, dikasih tahu itu ngikutin batok kepala apa enggak sih, saya dikasih tahu. Jangan mas, jangan ngikutin batok kepala, katanya gitu. Misal kayak kepala kan kayak miring gitu ya, jangan ngikutin batok kepalanya, nanti kepalanya ya jatuhnya miring. Orang pasti kan pingin bentuk kepala sempurna ya, kita ngambil emang bagian luarnya kayak gitu. Sama kayak ketika orang motong kotak ya, pasti kan nggak ngikutin batok kepala, biar menghasilkan kotak. Jadi kayak gitu. Berarti Mas Gatra otodidak sendiri ya? Ya, itu otodidak. Dulu saya pernah mau pengen ngambil sertifikat di Joni Andrean Mall Ciputra ya. Buset. Ya, waktu itu pernah. Waktu itu kan udah kerja di pabrik di mana kayak gitu. Tapi ketika saya udah gunting orang terus sama HRD-nya, Mas, usah training ya, lagi butuh stylist gitu. Wish. Langsung ya gitu. Cuman saya langsung tapi jangan langsung, katanya gitu. Saya harus motong dulu satu orang perempuan waktu itu. Kan nanti di styling gitu ya. Di glow jatuhnya nanti simetris. Ngomong-ngomong soal ini Mas, kalau semisal kita motong cowok sama cewek itu bedanya banyak banget gak sih? Bedanya banyak. Kalau motong cewek kan lebih ribet ya, karena rambutnya panjang. Pasti itu. Berarti ada tantangan sendiri gitu ya? Ada. Ketika megang perempuan itu kan main rambut panjang ya, ukurannya pasti lebih tarik ke sana ke sini, ke sana ke sini. Beda lah, tekniknya juga lain. Iya. Tekniknya lain. Tapi pernah Mas Gatra ke salon cewek kayak gitu? Ya pernah. Saya di Bali. Ya? Di Bali kan istilahnya barber kan tempat potongnya cowok ya. Tapi kadang ada cewek misal kayak cowoknya potong rambut. Yang penting kan melihat saya motong, Mas, bisa nggak motong perempuan? Bisa sih sebenarnya, ini ya bukan tempat potong rambutnya perempuan. Terus tapi bisa kan? Boleh kayak gitu. Sini kayak gitu. Udah tak potong. Kalau di barber yang ternama ya nggak boleh. Ketika udah barber ternama, dia kan istilahnya barber tempat cowoknya nggak bakalan, nggak boleh, nggak nerima gitu. Saya dulu kan di Tebet pernah motong di Pak Barbershop. Di mana? Di Tebet belakang di Gerahasa Sendo tuh belakang Gelail. Itu di situ ada, keren dia yang punya, zaman dulu dia
Bosnya itu kerjanya di Nokia Pak ya. Buset. Tahun 2007 itu tarifnya udah 36.000 ya. Iya, Itu 2007. potong aja. Terus waktu itu ada kasirnya sendiri. Jadi di sana tukang cukur itu nggak bersih-bersih, nggak ngurusin rambut apalah kayak gitu. Jadi ada OB-nya juga. Ketika saya nyukur, OB-nya udah ngeliatin saya nanti butuhnya apa. Oh. Terus butuhnya misalkan kalau di barber besar itu yang namanya sabun kan kita saving kayak gini ya. Iya, heeh. Itu apa? Sabunnya itu sendiri-sendiri. Kayak pernah nginep di hotel kan dapat sabun yang Iya, bulat tuh. heeh. Cuman lebih kecil lagi. Dia ntar di sabun, setiap sabun itu ada logonya barber, Pak Barber Shop. Bikinan sendiri gitu ya? Iya, udah bikin sendiri. Terus semuanya pokoknya kayak anduknya, guntingnya itu mereknya ya merek barbershop tersebut. Ya cuman udah pesen di pabrik. Semua, misal kayak gunting, sisir, di sini ada logonya mereknya. Dia nggak merek-merek yang dijual di luaran, enggak. Itu bedanya. Kenapa tarifnya mahal? Iya mahal lah. Orang kayak cap, apa anduk semua satu. Berarti Nggak lebih boleh. dijamin kesehatannya, dijamin kebersihannya juga. Ya, rata-rata di situ. Pokoknya di situ bagiannya sendiri-sendiri. Ngeramasin itu sendiri. Kalau di barbershop, kayak karyawan yang bagian nyuci rambut itu namanya samporum namanya. Sebutannya udah beda. Kalau di salon kan ada capstar apalah ya. Kalau di barber itu nggak ada. Bagian samporum ntar jejer-jejer itu mau kerjanya ngeramasin. Oh iya Mas Gatra, ini kan rambutku kan kalau kering kan ini kayak cabang-cabang kayak gitu. Enaknya pakai apa sih? Kalau kita kan pakai pomade terus kan juga nggak baik buat rambut kan. Ya emang. Ya sekali-kali lah pakai kayak yang herbal boleh. Seperti apa tuh herbal itu? Kayak lidah buaya yang benar-benar ngambil dari pohon. Itu langsung diolesin di rambut Ya, aja. sering pakai itu ya bagus. Kita kan kadang nanam tuh di depan rumah. Iya. Pakai aja kayak gitu. Tinggal disobek ambil lendirnya. Udah. Selain lidah buaya Mas Gatra? Selain lidah buaya apa lagi ya? Conditioner juga? Conditioner boleh. Conditioner itu kan udah pabrikan ya. Udah Dia nggak herbal boleh. biar lembut gitu ya, biar bercabang-cabang. Terus kalau bisa jangan pakai sampo yang keras kayak misal yang tadi bilang, nggak nyebutin merek ya. Iya. Pokoknya jangan pakai sampo yang ngandung mentol. Misal kayak panas-panas kayak gitu ya. Saya nggak nyebutin merek di sini. Pokoknya sampo-sampo yang ngandung mentol jangan dipakai, lebih pakai yang kayak ngandung madu. Biasanya kan ada bungkus sampo tuh yang ada gambar madunya tuh. Iya. Makanya yang kayak gitu. Kalau susu Mas yang kayak campuran susu kayak gitu kan ada juga kan? Ada, nggak apa-apa. Pokoknya hindarin mentol. Mentol itu kan dia kayak hampir pakai bahan apa sih? Min kayak gitu ya. Mentol. Ya kayak gitu. Itu cocoknya kalau yang mentol itu buat kulit kepala yang nggak kering, rambut kering kayak rambut berminyak. Kulit kepala aja berminyak kan kadang ada orang nih. Iya Mas. Mukanya aja kayak berminyak sampai jerawatan. Nah itu cocoknya. Yang pakainya samponya yang ngandung mentol. Iya itu begitu. Kadang kan ada orang salah kaprah mentang-mentang cowok. Ya ini pakai sampo cowok. Kadang nggak setiap cowok harus pakai sampo cowok. Ada loh bapak-bapak dia pakainya samponya bayi. Karena rambutnya rawan. Gitu. Berarti penting juga kita menjaga kebersihan rambut, kesehatan rambut. Itu kayak gitu. Kalau yang benar tuh kalau kita keramas itu berapa kali sehari atau berapa kali? Sebenarnya setiap hari boleh tuh keramas, nggak apa-apa. Setiap mandi ya? Iya, setiap mandi keramas, nggak masalah. Kan kadang ada yang bilang katanya setiap hari keramas rambutnya jadi apalah, cepet ubanan lah, nggak ada. Itu kayak gitu. Orang saya tiap hari kok sampoan. Nggak masalah. Belakang nggak usah diratain ini ya, biar natural kayak gini nih. Lapin aja Mas. Mau diratain? Ih. Ya, kayak bapak-bapak aja dulu gitu ya. Masa sih? Ya,
dinolin kan gimana sih? Hmm? Dinolin. Dinolin terlalu ekstrem. Serius mau dinolin? Nggak usah. Jangan. Nanti yang atas dipotong dikit aja ya. Potong. Nah untuk barbershop pemula bisa nanti kontak sama Mas Gatra di bawah ini ya. Boleh, silakan komentar, mau komentar pedes, komentar apa boleh, bebas. YouTube kan ini nanti Kenapa? masuknya YouTube kan. Kalau punya YouTube, Jangan lupa di subscribe ya, karena ini videonya di panjang. share. Nah, Bukan enggak, bagusan gak dirapain. Jadi natural gitu kan. Besok saya mau kondangan nih Mas, Kondangan mana? ke Bekasi. Ada acara yang ini kan ya. Iya. Kayak ini, Kayak apa? emo. Yang enggak, aku gitu. Gelap ya. Nanti kan brightness-nya bisa ditambah. Brightness-nya. Padahal bentuk kecilnya nggak gemuk kayak gini ya. Siapa tuh? Saya. Iya, nggak gemuk. Gemuk ah. Saya waktu itu masih sebenarnya kecil ya. Ternyata. Ini perlu ditipisin lagi ya. Habisin lagi aja. Kalau motong-motong kayak gini jadi inget kayak pramugara. Bagus. Serius, di Bali kan banyak pramugara, ada Cina. Nah yang itu Mas, kayaknya yang keren masih keren itu. Kurang tipsnya. Kayak kalau dilihat-lihat kalau motong sasak kayak gini kayak acak-acakan ya Mas motongnya. Sebenarnya enggak, ketika kita pakainya yang gunting dua, hasilnya itu simetris, nggak pecah. Makanya saya seringnya pakainya guntingnya yang 2 biji. Kan ada ya guntingnya ini 1 biji, hasilnya biasanya pecah, putus, tret garis. Iya. Ini yang enggak, kan kemarin yang itu ada guntingnya cuma 1 sisi ya. Saya minta beli lagi. Kalau bisa yang 2 sisi ya. Jadi ketika kita bermainnya ketika gunting cepetan, ya udah hasilnya tuh nggak pecah. Kalau yang satu ya bisa pecah. Rambutku tuh kalau kering tuh paling jelek tuh yang depan kanan tuh Mas. Yang bawah, yang bawah itu turun sendiri ya, yang lainnya berdiri. Segini coba. Bawa motor deh. Bawa motor Mas. Udah keren segini ya. Kurangin lagi Mas. Kurangin lagi. Ntar kependekan. Yang kanan tuh Mas kayaknya belum. Yang mana? Belum. Yang ini? Iya belum dipotong. Justru ini pendek jadi naik. Dikit ya. Dikrim. Merasa nggak mirip video Diano? Enggak. Saya pertama kali lihat Rian itu mirip video Diano ya. Potongannya doang. Ya enggak, mukanya sekilas yang mirip. Enggak. Jauh lah.
Tapi dulu dia belum jadi prajurit hitam ya. Sekarang orang Hitam. kayak hitam. Jadi ya. Nah yang itu mas, yang, Udah segini, ntar yang depan tuh mas, yang Ini? yang ini ini kan kalau kering turun sih mas dulu. Mantap. Ini apa nih mas? mana? Barusan dikerek ya? Jadi teman-teman ini dikerek nggak sih Rengga biasanya ya? Boleh dikerek. Nah, jadi teman-teman pastikan ketika potong rambut kalau bisa itu siletnya udah diganti. Jangan pernah mau dipakai silet bekas orang. Karena kita menghindari namanya virus lah, hepatitis, HIV dan segala-galanya ya. Pokoknya benar seperti jarum suntik harus dipakai 1 kali. Ini udah diganti tadi. Iya. Jadi saya langsung karena di sini kan barberman-nya kelas menengah ke bawah ya. Jadi kita nggak menggunakan apa sih kayak pelumas, khusus enggak. Saya nggak pakai sabun karena takut nanti sabunnya kan 1 kali aja, 1 sabun dipakai banyak orang kan nggak steril. Makanya di sini saya tidak menggunakan sabun. Jadi langsung cuma siletnya baru nggak masalah. Sebenarnya saya kalau suruh ngerok, suruh nguris pakai silet utuh kayak gini sebenarnya bisa. Jadi nggak ditaruh di sini ya, Iya, langsung silet telanjang. Saya biasanya kayak gitu. Cuman orangnya yang mau dicukur kadang dia takut, takut bergores atau gimana. Saya biasanya kayak gitu. Berarti Mas Gatra ini benar-benar memaksimalkan Pakai silet langsung, serius. iya. Memaksimalkan kebersihan, memaksimalkan ini keamanan. Iya, soalnya apa ya, nggak mau Kesehatan merugikan, nggak mau merugikan orang lah. Sehat itu kan mahal harganya. Masalah itu. Jadi saya ketika udah kelar potongnya, udah semuanya udah tergunting, udah rapi, udah di apa sih, udah diguris, saya baru ngasih dia keramas. Nggak keramas selalu saya kasih hair tonic. Kayak di hair tonic ini kan ada kandungan alkoholnya ya, buat nyeteril takut ada bakteri yang nempel. Jadi saya kasih hair tonic. Biasanya kalau di barber pasti dia nggak main bedak. Di barber besar itu mainnya itu ya dia anduk yang udah steril, udah dicuci bersih, dipanasin, cuman dia basah gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi gunanya Ya. itu untuk ini ya Mas, ya Iya, biar tercegah dari untuk bakteri-bakteri. nyeteril. Jadi saya yang minta pakai kayak gini. Tapi ini sama kayak sampo nggak sih Mas? Ya enggak, Beda lagi, ini Mas. bukan kayak sampo. Ini biar kan kita, ini tadi bekas rambut ya. Ini kan dikasih hair tonic. Hair tonic itu kan ada kandungan alkoholnya ya. Kalaupun ini nggak dipakai bedak, nanti keringnya itu rambutnya yang pada nempel di sini akan copot. Gitu loh. Dengan sendirinya dia akan copot. Iya Mas.